4,5 tahun saya difitnah saya diam. Dijelek-jelekin saya juga diam. Dicela, direndah-rendahkan saya juga diam. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatir dengan NIM 64251581 dari kelas 42C07. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang membahas tentang analisis kesalahan berbahasa dalam pidato Presiden Joko Widodo pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Pidato merupakan kegiatan menyampaikan gagasan, pendapat, atau informasi kepada khalayak secara lisan dengan tujuan memberikan informasi, memengaruhi, atau mengajak pendengar. Dalam pidato seorang tokoh nasional, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sangat penting karena menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis kesalahan berbahasa diperlukan untuk mengetahui bentuk kesalahan serta perbaikannya sesuai kaidah bahasa Indonesia. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan beberapa bentuk kesalahan berbahasa yang terdapat dalam pidato Presiden Joko Widodo, mulai dari kesalahan pengucapan, penggunaan kata yang kurang tepat, hingga kalimat yang kurang efektif. Selain itu, saya juga akan menjelaskan perbaikan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga. Untuk kalimat asli, menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Untuk kesalahannya, kata tidak, pidana salah pengucapan. Untuk perbaikan, menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi. Dan penjelasannya, kata yang benar dalam bahasa Indonesia adalah tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan korupsi. Juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat. Untuk kalimat asli, melakukan penyeladahan proses kerja. Untuk kesalahan, kata penyederhan tidak baku. Untuk perbaikan, melakukan penyederhanaan proses kerja. Dan penjelasannya, penyederhanaan berarti membuat prosedur menjadi lebih mudah dan efisien. Untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih
dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Untuk kalimat asli, regulasi yang tumpang tindih. Untuk kesalahan, kata tumpang, salah. Untuk perbaikan, regulasi yang tumpang tindih. Dan penjelasannya, istilah baku adalah tumpang tindih, yaitu aturan yang saling bertabrakan atau beririsan. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Untuk kalimat asli, butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan untuk kesalahan, kata luang kurang tepat. Dan perbaikan, menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Penjelasannya, kata peluang lebih tepat karena menunjukkan kesempatan terjadinya korupsi. Para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan Komisioner KPK, yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK, yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir, yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Untuk kalimat asli, para pegiat dan pejuang anti korupsi. Untuk kesalahan, kata pegiat tidak tepat. Dan untuk perbaikan, para pegiat dan pejuang anti korupsi. Penjelasannya, pegiat berarti orang yang aktif dalam suatu kegiatan atau gerakan. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Untuk kalimat asli, mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Untuk kesalahan, kalimat kurang efektif. Dan untuk perbaikan, mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi kembali. Penjelasannya, kalimat menjadi lebih efektif dan mudah dipahami. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Sekian dari saya, mohon fatir, terima kasih.